you don't see me wanna cry. Amel, nama yang sering aku dengar dari teman-temanku. Aku adalah anak perempuan pertama. Kadang sulit untuk mengerti akan keinginanku, namun juga sangat berat menjadi aku. Tapi ini bukan tentang beban hidup, tapi tentang bagaimana aku harus bisa menjadi harapan keluargaku. Dan ini kisahku. Aku lahir di keluarga sederhana. Lahir di tanggal istimewa membuat aku merasa beruntung. 17 Agustus 2005. Banyak cerita aku dengar, mulai dari tetangga sampai orang tuaku, tentang masa kecilku, di mana aku tidak suka ASI dan lebih memilih susu sapi formula. Sampai orang-orang di sekitarku menyebutku anak sapi. Seiring berjalannya waktu, aku semakin tumbuh menjadi balita. Saat balita, aku sangat aktif. Kalau kata tetangga, udah sampai kayak orang India, kesana kesini menggunakan baju dan selendang yang dililit-lilit. Terkadang, kata tetanggaku, aku senang sekali menggunakan sandal dan sepatu orang dewasa. Lucu ya Amel kecil ini, banyak tingkah dan terlihat sangat bahagia. Di umur 3 tahun, aku mulai masuk PAUD. Awalnya aku tidak ingin, namun hanya ikut mama saja mengajar. Tapi ternyata aku mulai aktif di sana. Aku mulai bermain dan belajar dengan teman-teman. Saat umurku menginjak 5 tahun, aku dipindah ke TK Aisyah Abbas 1. Di sana, aku lebih senang lagi. Guru-guru yang baik, teman-teman yang banyak, dan pastinya sekolah dengan mainan yang banyak banget. Pada saat itu, aku bermimpi untuk sekolah di sana. Aku di sana mengikuti banyak sekali lomba, sehingga tak terasa masa itu telah habis dan aku melanjutkan ke pendidikan selanjutnya. Namun, kali ini berbeda. Saat umurku menginjak 5 tahun, tepatnya pada tahun 2014, aku masuk SD. Kali ini berbeda. SD tempat aku bersekolah adalah pilihan dari ayahku. Awalnya perasaanku baik-baik saja saat kelas 1 SD. Semua berjalan dengan baik. Sampai suatu ketika di kelas 2, mulai muncul pertentangan di antara aku dan teman-temanku. Dimulai saat mamaku datang ke sekolah dan tahu bahwa aku mengerjakan tugas milik temanku. Aku dimarahi habis-habisan. Aku dan temanku dipanggil. Saat itu aku mulai dijauhi banyak teman-temanku. Yang mula-mula hanya menjauh, sampai akhirnya mulai timbul cacian dan makian. Tidak terasa, aku masuk SMP. Di SMP, kukira tidak seperti SD. Namun ternyata, kali ini lebih parah lagi. Aku dijauhi semua orang. Beruntungnya, pada saat itu, aku memiliki beberapa teman dekat. Mereka baik dan selalu ada untukku. Saat kelas 8, aku masuk kelas unggulan. Awalnya aku merasa nyaman-nyaman saja, hingga akhirnya ternyata persaingan di kelas itu sangat ketat, membuat nilaiku menjadi turun. Dan hal lain yang membuat nilaiku turun adalah dari keluargaku sendiri. Mulai adanya pertikaian-pertikaian kecil hingga membuat aku rendah diri. Semasga, sekolah yang memang aku dambakan. Namun, siapa yang menyangka aku masuk di SMAN 1 Tenggarang tanpa restu dari orang tua. Tapi aku tetap bersikeras untuk sekolah di Semasga. Dan aku ingin menunjukkan kepada mereka bahwa aku mampu bersaing. Melewati proses panjang, akhirnya aku diterima. Aku membuka lembaran-lembaran baru di sana. Aku mulai banyak belajar bagaimana menjadi pribadi yang lebih baik lagi, bagaimana memahami orang lain, bagaimana menjadi pribadi yang dapat diandalkan, serta belajar untuk lebih giat lagi agar aku dapat meraih cita-citaku.
dan dapat membuktikan keputusanku untuk bersekolah di Semasga adalah keputusan yang baik. Tidak lama setelah itu, aku mulai kembali mengalami masalah dengan keluargaku. Mulai banyak lagi pertikaian di keluarga yang membuat aku semakin merasa tidak percaya diri. Hingga akhirnya orang tuaku memutuskan untuk pindah rumah. Karena berbagai macam alasan, namun aku tetap memilih untuk menetap di rumah ini. Sendirian, tanpa orang tua. Memang hal yang berat. Setiap hari tidak ada yang menemani aku belajar dan tidak ada tempat berkeluh kesah tentang hari-hari beratku. Namun alasanku memilih untuk tetap tinggal itu mutlak. Aku hanya tidak ingin mendengar pertikaian demi kesehatan mentalku. Namun meski aku tidak dekat dengan keluargaku, aku tetap memikirkan mereka. Karena aku percaya mereka pasti menaruh harapan kepadaku. Dan sekarang aku sudah kelas 12. Tingkatan terakhir sebelum aku terjun langsung di masyarakat. Saatnya untuk menata masa depan. Terima kasih untuk semua yang telah mendengarkan. Semoga menginspirasi and see you, bye-bye.